Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Raihan Jaya Negara dengan NIM C24012111089 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Python. Jadi sebelum masuk ke Python ya, saya akan membahas soal pemrograman. Apa itu pemrograman? Jadi pemrograman itu suatu cara dalam membuat atau menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Jadi pada bahasa pemrograman ini ada banyak yang dapat digunakan seperti bahasa C, C++, Java, dan salah satunya Python ini yang akan kita bahas. Setiap bahasa memiliki gaya yang berbeda-beda dalam penggunaannya sehingga memiliki gaya pemrograman yang berbeda pula. Gaya pemrograman ini bisa disebut dengan paradigma pemrograman. Dan orang yang membuat program disebut pemrogram atau programmer. Sedangkan orang yang menggunakan program yang dibuat oleh pemrogram disebut pengguna atau user. Oke, kita masuk ke Python. Jadi kita awalin dari sejarah Python dulu. Jadi awal mula Python itu awalnya dikembangkan sebagai proyek sampingan oleh Guido van Rossum saat ia bekerja di Centrum Wiskunde dan Informatika di Belanda. Jadi ia ini ingin menciptakan bahasa pemrograman yang lebih sederhana dan mudah dipelajari daripada bahasa pemrograman lainnya yang ada pada saat itu. Python ini pertama kali dirilis ke publik pada tahun 1991. Versi awal Python ini masih cukup sederhana, tetapi sudah cukup kuat untuk digunakan untuk berbagai keperluan. Pengembangan Python terus dikembangkan oleh Guido van Rossum dan komunitasnya selama bertahun-tahun. Versi Python yang lebih baru menambahkan fitur-fitur baru dan meningkatkan kinerjanya. Terus pada tahun 2001 Python Software Foundation ini atau PSF didirikan untuk mengelola pengembangan Python. PSF ini bertanggung jawab untuk merilis versi barunya Python. Jadi PSF ini ibaratnya seperti memelihara, dokumentasi dan mengelola situs web resminya Python ini. Terus untuk popularitas Python ini, Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Python ini digunakan oleh pengembang di berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, data science, kecerdasan buatan, dan pengembangan web. Python populer karena beberapa alasan, termasuk contohnya sintaksis yang sederhana dan mudah dipelajari, kinerja yang cepat dan efisien, basis pustaka yang luas dan komprehensif, komunitas pengguna yang aktif dan berdedikasi, dan masih banyak alasan lainnya. Dan Python ini diperkirakan akan terus populer di masa depan. Bahasa ini terus dikembangkan dengan fitur-fitur baru dan peningkatan kinerjanya. Python juga akan terus diminati oleh pengembang di berbagai bidang. Lalu kalau pengertian dari yang saya dapat dari sumber yang lainnya, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Guido van Rossum dari Belanda dengan tujuan awalnya untuk menjadi bahasa skrip tingkat tinggi pada sistem terdistribusi Amoeba. Saat ini Python telah menjadi populer dan banyak digunakan karena bersifat freeware.
mudah diakses oleh programmer dan penggunanya. Dan Python ini tidak memiliki batasan dalam penyalinan atau distribusi, menurut Zakaria et al. 2022. Python ini telah menjadi bahasa pemrograman yang umum digunakan di seluruh dunia, karena Python ini dapat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, bahkan dalam konteks perangkat lunak komersial. Python juga memiliki tata bahasa yang jelas, kode yang mudah dibaca, banyak pustaka yang tersedia, pengelolaan memori otomatis, dan fleksibilitas dalam pengembangannya. Dan beberapa pernyataan yang digunakan dalam Python ini mencakup print untuk menampilkan output, and, dan or untuk menggabungkan operasi, if untuk mengatur alur eksekusi, not untuk menghasilkan kebalikan nilai, serta banyak pernyataan lainnya. Menurut Kadir 2019, dalam Python ini terdapat beberapa bentuk perintah yang berupa statement, yang meliputi assignment statement, conditional statement, loop statement, function statement, exit statement, dan import statement. Lalu kenapa kok Python ini banyak digunakan pada zaman sekarang gitu? Jadi Python ini mudah dimengerti, gratis, dinamis, atau yang berarti bisa pakai paradigma apapun. Dan Python ini multi platform dan lagi hype untuk zaman sekarang. Dan ini merupakan salah satu contohnya ya, kenapa Python bisa dibilang mudah dimengerti. Karena ini bisa dilihat di sini. Jadi untuk software yang ini C++ ini, dia cukup banyak aturannya dalam pemrogramannya, dan ini Java juga sudah butuh perintah yang banyak di sini untuk melakukan suatu program. Dan jika dibandingkan oleh Python ini, Python hanya sangat sederhana seperti ini. Oke. Jadi, dan how to develop Python. Jadi Python ini termasuk IDE atau Integrated Development Environment. Dan Python ini Interactive Python Shell. Dan Python ini termasuk text editor atau manage package, dan pada software Visual Studio Code. Dan untuk mengakses Python ini cukup mudah. Jadi Anda hanya butuh jadi Python ini hanya butuh apa sih? Anda hanya butuh download Visual Studio Code, dan di situ sudah tercantumkan Python tersebut di software situ. Ya, Anda bisa menggunakannya dari software itu, Visual Studio Code. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada penjelasan Python ini. Kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.